بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di podcast Maila TV. Tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Murkido Khalil Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Mana? Sekarang ada temennya Pak. Iya Ustaz, biar enak tektokan ini. Barakallahu fik. Baik Ustaz. Insyaallah Ikhwah, kita akan melanjutkan pembahasan pada pekan terakhir kemarin ya mengenai kitab Hukmu Tariqit Tauhid. Kalau kemarin kita sudah sempat membahas mengenai nafi dan juga isbat ya Ustaz. Nah, sedikit kita singgung kemarin syarat atau rukun yang pertama itu nafi. Nafi. Ya, begitu juga ada sedikit lazimnya itu isbat. Baik. Alhamdulillah. Kemarin kita udah sempat juga mengambil contoh ayat dari surat Al-Baqarah ayat 256 yaitu wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Yang mana wa may yakfur bitaghut merupakan nafi dan wa yu'min billah merupakan isbat. Baik Ustaz. Kita melanjutkan insyaallah hari ini mengenai taghut itu sendiri ya Ustaz. Wah, masyaallah. Berat nih kayaknya ya. Bismillah Ustaz. Bismillah. Tapi kita jelaskan sebagaimana ulama menjelaskan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kufur bitaghut itu sendiri Ustaz? Ya, bismillah. Kemarin intinya kita sudah sedikit menyinggung hukum orang yang mengerjakan pembatal apa? Keislaman. Baik dia terjatuh dalam masalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah maupun juga apa? Asma wa sifat. Yang ini yang disebut dengan tarik at-tauhid. Jadi ya, yang meninggalkan tauhid. Karena tauhid itu sendiri kan sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 256 itu harus terpenuhi dua rukun. Yang pertama wa may yakfur bitaghut. Nah, sekarang kita bahas ya masih dari penjelasan Syekh Al-Iman. Beliau mengatakan di sini makna kufur kepada taghut adalah kama bayyana ahlul ilm. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama anta'taqida butlana ibadati ghairillah. Kamu harus meyakini batilnya ya peribadahan kepada selain Allah. Kemudian wa tubghidaha, kamu harus membencinya. Wa tatrukaha, kamu harus meninggalkan segala macam praktek peribadahan kepada selain Allah. Dan yang terpenting juga wa tukaffira ahlaha, kamu juga mengkafirkan orang yang melakukan ibadah kepada selain Allah SWT. Ini nggak bisa lepas ini. Jelas ya Ustaz ya, jadi Jelas. Ya, kalau ditanya dalilnya mungkin perhatikan di dalam surat salah satunya Al-Mumtahanah itu ayat ke-4. Ketika ya Allah katakan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Lihat, kami kufur atau bara'ah. Pertama kepada siapa? Minkum. Kalian berarti orangnya. Yang kedua mimma ta'buduna min dunillah. Bisa dipahami ya? Jadi ada dua ini harus. Walaupun para ulama menjelaskan yang menjadi inti dari kufur bitaghut ya atau dari inti juga dari pembahasan nafi adalah mengkufuri mafhum atau meyakini batilnya peribadahan kepada selain Allah. Semua praktek kesyirikan ya, ibadah-ibadah yang diberikan kepada selain Allah SWT. Dan termasuk kelazimannya adalah orangnya juga. Sebagaimana tadi dari surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Begitu. Ya, atau kalamnya Syekh Muhammad bin Wahab di kitab yang lainnya di makna kalimat tauhid atau tafsir la ilaha illallah. Ketika menafikan nafi, beliau mengatakan adalah di situ nafiyul ilahiyah amma siwallah. Menolak yang namanya sifat ketuhanan atau penghambaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sifat ketuhanan diberikan kepada selain Allah, maka kita tolak. Begitu juga ada bentuk penghambaan yang diberikan kepada selain Allah, kita tolak. Begitu juga ketika ada yang melakukannya, berarti ya dia telah melakukan pembatalan keislaman. Karena dia belum merealisasikan dua rukun ini nih. Nafi. Ya, walaupun dia berucap berapa kali banyak la ilaha illallah, ya, tapi ketika rukun nafinya malah tidak dihadirkan, ya maka mengkafirkan pelakunya termasuk kelazimannya. Gitu. Tapi dipahami juga ya,
di dalam ayat yang lainnya, di sini dalam surah Az-Zukhruf misalkan Allah katakan wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Ya, di situ Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, kepada kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Minkumnya mana nggak disebut. Tapi yang selalu disebut adalah berlepas diri dari segala peribadahan kepada selain Allah. Dalam surat Al-An'am, ibadah mereka dihukumi oleh Allah syirik. Paham? Ya. Tapi pertanyaannya kenapa sih minkum ini nggak disebut? Ini menunjukkan untuk mengkafirkan orangnya itu sebuah kelaziman yang bisa jadi ada melekat, bisa jadi memang nanti ditinjau dulu. Ya, contoh yang melekat kalau dia melakukan syiriknya lah besar. Ya, sujud di kuburan, minta kepada jin, ya istighatsah dan seterusnya kepada selain Allah. Termasuk lurung laut ya sudah. Bisa itu juga. Itu perbuatan luar biasa itu, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam surat Az-Zukhruf tidak disebut minkumnya nih. Ya, ini menunjukkan kata para ulama, salah satunya Syekh Saleh Al-Syekh di dalam sana Kitab Tauhid, yang menjadi inti dari kufur bitaghut adalah mengkufuri peribadahan, praktek-praktek kesyirikannya. Orang yang gimana? Nanti termasuk kelaziman. Ya, bisa langsung memang jatuh vonis ya karena yang dilakukan adalah syirik besar yang zahirah, atau ya tidak langsung karena yang dilakukan adalah syirik yang khafi, yang tersembunyi. Perlu ditegakkan apa? Hujjah terlebih begitu. Barakallahu fiik. Ini Ustaz, apakah semua togut itu kafir, Ustaz? Nah, mungkin sebelum bahas tentang togut itu kafir atau tidak, ya kita lihat dulu juga definisi macam-macam togut. Iya, buru-buru banget. Tenang, sama ya. Biar kita kenali dulu nih, ya siapa orang-orangnya nih yang menjadi ru'us. Ya ru'us itu siapanya? Kepalanya. Ibaratnya pentolannya lah. Intinya ya togut itu para ulama menegaskan kullu ma yatajawazul abdu haddahu. Paham ya? Jadi ada seorang hamba tapi dia melampaui apanya? Batasannya. Ya, mafhum. Padahal ya seharusnya dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah ya beribadah kepada selain Allah. Ya dari nanti disebutkan dari yang ma'bud disembah, yang matbu' yang diikuti, dan juga yang muta' yang ditaati. Intinya dia keluar dari batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mafhum? Maka dia secara bahasa dikatakan sebagai taghut. Nanti baru kita lihat ru'usnya nih yang sebagaimana Ibnu Qayyim jelaskan. Sahabatnya yang pertama iblis. Mafhum? Yang kedua sama orang yang disembah dia ridho. Yang ketiga orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Kemudian yang keempat yang mengetahui ilmu apa? Ghaib. Nah, yang kelima nanti berhukum dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Berapa nih ruusnya nih? Iya. 5. Nah, nanti sekarang akan ajak antum nih. Ini ruusnya nih 5 nih. Kemudian dengan tadi konsep taghut, yaitu meyakini batilnya peribadahan kepada selain Allah. Ya, sekarang kita lihat ruusnya. Yang pertama tadi apa? Iblis. Ya, iblis ini tugasnya apa sih? Terberatnya itu yang paling yang diajak manusia Bani Adam itu supaya apa? Kufur kepada Allah. Ya. Dengan cara apa? Mengajak manusia untuk menyembah syaitan, menyembah jin, menyembah wali, menyembah pohon, batu dan seterusnya. Ya. Ini orang yang mengajak berarti kepada kekufuran. Padahal makna tadi mengingkari taghut adalah apa? Mafhum atau makna nafi sendiri adalah mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Dia malah ngajak. Ya, makanya seperti ini termasuk ru'us sebenarnya. Taghut. Nah, kalau kayak gini tolong dijawab. Ya, iblis kafir atau dia? Kafir. Kafir. Ayo, Bang. Bahaya kalau kafir itu. Iblis sudah kafir. Adalah Allah sudah cap. Ya, Allah sudah cap dia sebagai musuh. Ya, bahkan dia juga sudah berjanji di hadapan Allah, bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan siapa? Manusia supaya jadi teman dia nanti di yaumul qiyamah, tempatnya di neraka. Ya, maka subhanallah kalau dia mengatakan iblis itu tidak beriman. Waduh. Dengan alasan apa? Masih ada tasdik. Tasdik dari siapa? Ketika dia bersumpah, fa bi izzatika, dengan kemuliaanmu. Berarti kan iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Allah SWT, iblis mengetahui sifat Allah itu memiliki izzah. Berarti ya menurut orang Jahmiyah nanti ada ma'rifah tuh. Iblis kenal siapa? Allah. Kenal Allah. Berarti iblis termasuk orang yang beriman. Ini kan rusak di dalam memahami apa konsep iman. Intinya tadi, ya ru'us yang pertama adalah siapa? Iblis. Alasannya karena iblis itu mengajak siapa? Manusia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nafi sendiri bermakna untuk mengkufuri segala jenis peribadahan kepada selain Allah. Yang kedua, tadi apa? Setelah iblis. Orang yang ridha disembah. Orang yang ridha. Kalau dirinya dia apa? Disembah. Berarti yang nggak masuk ya, Pak? Pertanyaannya Ustaz, kalau orang yang tidak ridho berarti Nabi Isa tidak termasuk dalam togut gitu. Nah, karena Nabi Isa walaupun disembah, dia ridha atau tidak? Enggak. Ya. Tidak. Ya, jadi ada memang sekelompok apa mungkin ini ya dia disembah tapi senang ya. Senang bahagia, tentram ya. Malah ini Ustaz ya, mengajak ya Ustaz. Nanti itu masuk yang nomor 3 tuh. Ya, dia mengajak manusia untuk nyembah dirinya. Tapi ada memang dikultuskan gitu, akhirnya dia merasa besar gitu, merasa bahagia. Enak juga nih ternyata disembah. Ya, kayak kasus yang di India gitu kan, dulu ada bule datang ya. Ternyata katanya bule ini titisan dewa. Ya, akhirnya dikasih duit, dikasih makanan, akhirnya dia nyaman gitu, tenang. Ya model-modelnya seperti ini Bang. Togut. Ya. Atau mungkin juga yang menisbatkan diri kepada Islam ya. Wah, dia dikultuskan, diagungkan, diapain lagi? Didewakan lah ya, dalam kutip di ini dan susah. Wah, seru juga nih. Enak juga nih. Dapat apa? Cuan mulus. Kayaknya senang dia kalau ada orang yang taat kepada dia, tunduk kepada dia, nurut kepada dia, apapun yang dia bilang. Ya, wah. Nah, yang model seperti ini ya dia diagungkan, dimuliakan melebihi batasannya, mafhum, maka yang jenis seperti ini. Berarti dia benar-benar ridho ya saya dengan sekedar itu. Iya betul. Ya. Beda Nabi Isa, mana ada Nabi Isa ridha kalau beliau dia apa? Disembah. Misalkan juga Maryam, mana ada Maryam alaihissalam ridha untuk dia apa? Disembah. Maka yang seperti ini tidak masuk kategori apa? Togut. Nah, yang ketiga tadi apa? Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ini banyak juga yang menisbatkan diri kaum sufi ini. Tarekat-tarekatnya nanti kalau kalian mati, ini ya sudah berpesan. Kalau minta, ya jadikan saya sebagai perantara. Tenang ya, kalau kalian karena murid-murid saya, nanti kalau saya nanti tinggal datang ke kuburan saya, minta nanti saya akan sampaikan kepada Allah. Nah ini ya sudah melewati batasannya. Mengajak manusia untuk menyembah kepada dia. Ya, ya. Padahal tadi sekali lagi makna nafi adalah menolak peribadahan, menolak penghambaan yang diberikan kepada selain Allah. Kita yakini kufurnya perbuatan tadi dan orangnya juga yang seperti ini jatuh di dalam apa? Kufur. Sekali lagi ya, maka penting sekali sebetulnya dalam memahami nama Allah, lafzul jalal Allah. Ya, karena Abdullah bin Mas'ud kan mengatakan, ya lafzul jalal Allah bermakna dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Ya Allah memiliki sifat uluhiyah itu ketuhanan. Dan Allah juga memiliki sifat ubudiyah, maksudnya dari kita, dari manusia, dari hamba untuk menghamba kepada Allah. Nah, ini dua sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua sifat ini diberikan kepada selain Allah, ya berarti dia telah tarik tauhid. Ya, telah menarik ibadahnya keluar dari mengesahkan Allah, memberikan uluhiyahnya untuk Allah, ubudiyah hanya untuk siapa? Allah. Nah, sekarang ini malah diberikan kepada selain Allah. Padahal batasan hamba misalkan segini nih ya. Dia malah lama ya. Ini togut namanya. Ini namanya apa? Togut. Ngeri ya? Main. Ini banyak terjadi kasus ini banyak di ini saya di lingkungan sekitar. Banyak teman orang mana? Pariaman. Anak Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, ini banyak hal seperti ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Ya, bismillah kita edukasi mereka lah. Pelan-pelan. Udah berapa tadi itu? Iblis. Terus yang orang itu disembah, mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Yang keempat, yang mengetahui ilmu apa? Dukun, paranormal. Ya. Kira-kira dia bilang saya tahu yang gaib itu. Kira-kira dari mana dia dapatnya? Dari mana? Dari setan. Ya, dia minta bantuan kepada apa?
jin atau setan ya. Jin dan setan itu kan nggak akan bisa memberi kabar kecuali kalau dia apain ya dikasih ibadah ya, dikasih lah mungkin sembelihan, kasih sajen, Darah ya, apapun, dan seterusnya. Karena dalam beberapa riwayat kan jin itu berundak-undak kan saling apa naik iya untuk mencuri apa berita ya, terkadang 1 atau 100 berita dibumbui dengan apa, atau 1 berita dibumbui dengan beberapa kedustaan. Ya, sekarang nih, ya ketika dukun ini, paranormal ini, mafhum, pengen dapat berita, ya harus menghamba kepada apa? Pada setan. Padahal sekali lagi nafi itu yang menolak yang namanya sifat ketuhanan atau penghambaan kepada selain Allah diberikan kepada dia. Ini togut jenis yang berapa? Keempat. Ini Berarti salah ya setiap orang yang bilang dukun ini harus ditegakkan hujah dulu ya Sat ya. Keliru parah ya. udah. Apalagi gini ya, dia berpenampilan sebagai muslim saat Aduh, repot lagi nih. pakai Lebih jubah. bahaya lagi nanti ya. Ya, menampilkan keislaman saat. Kadang banyak juga yang ngaku dai, ya mengajak manusia kepada sunnah, ya ditanya hukum bagaimana dukun, Bingung. Ada syubhat di kepalanya. Ada semua. Bodoh. Padahal jelas-jelas perbuatan dukun adalah Kufur. kecuali dukun beranak kan. Wah, itu beda kasus kan. Dukun urut, apa dukun apa lagi? Dukun apa ya? Nah, ini kan Pijat, kita, ya, saya. kita bicarakan dukun-dukun yang memang dia ada koalisi dengan apa? Dengan setan. Dengan siapa? Nah, ini ma'ruf lah, ma'ruf ya diketahui oleh al-jami' bahwasanya begitulah karakter apa? Dukun. Ya, terkadang menyeleneh gitu ya. Ditanya bagaimana hukum dukun, bingung dia. Ditanya lagi bagaimana kalau kita sholat di belakang apa? Dukun. Ya, jangankan ibaratnya mengkafirkan dia gitu. Iya. Ya, masih muslim kan dia. Apalagi cuma sekedar sholat di mana? Di belakang. Belakangnya. Ya. Nah, ini berbau-bau pemikiran apa? Irja. Ya, dan yang kelima sekarang makna dari apa atau ruusnya siapa tuh? Tagut. Yang berhukum dengan selain apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Islam itu kamil sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Ya, Islam telah menjelaskan semua aspek. Bukan hanya aspek ibadah. Ya, antara hubungan siapa? Si hamba dengan Rabb-nya, tapi juga Islam menjelaskan bagaimana aspek hukum. Ya, misalkan ada sengketa antara si A dengan apa? Si B, ada hukumnya. Ya, itulah ya ketika ada orang yang mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum apa? Selain Allah, pada hakikatnya dia sedang memberikan apa? Kepada orang lain hak untuk berhukum. Padahal ya salah satu kandungan dari rububiyahnya Allah, Allah yang punya kehendak untuk menentukan hukum. Itu kandungan dari rububiyah. Berarti syiriknya rububiyah ya Sat ya? Jatuhnya ke rububiyah. Walaupun para ulama juga ada yang lebih mengkhususkan itu dalam hakimiyah. Tapi pada hakikatnya dia juga masuk dalam hal apa? Rububiyah. Ya kan rububiyah itu kan Allah mencipta. Ya Allah mengatur. Ya Allah Subhanahu wa taala juga yang punya alam semesta. Berarti kan Allah raja. Ya. Namanya Allah raja pasti memiliki yang namanya ibarat hamba. Makanya kita disebutnya hamba. Ya, Allah Malik. Apa itu Malik? Raja. Ya, tentunya jangan disamakan dengan rajanya apa? Manusia rajanya dunia, tidak. Ya, Allah adalah Malik, salah satu dari namanya. Berarti Allah lah rajanya. Ya, semua makhluknya adalah namanya hamba. Ya. Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga yang punya kehendak untuk menentukan hukum. Itu kandungannya. Datang orang ya manusia ibaratnya yang akalnya apa? Cetek. Yang kata si Bapak Endul itu yang kortukor apa? Yang dia bilang batas kemampuan otak manusia itu cuma sepiring nasi katanya. Maksudnya apa? Orang kalau nggak dikasih sepiring nasi, apa? Hilang. Nggak bisa mikir saya nih. Ngapain? Lapar. Iya. Itu batas kemampuan otak manusia, nggak sanggup untuk memikirkan bagaimana maslahat yang besar. Ya, untuk masalah dirinya saja terkadang dia tidak bisa menggapainya. Nah, dinukil juga ijma kalau secara dari Ibnu Hazm, orang yang misalnya nisbat kepada dini Islam tapi berhukum dengan hukumnya Taurat dan hukumnya apa? Injil. Padahal Al-Quran sudah ada. Itu bittifaq kufar. Itu hukum dari Taurat dan Injil yang ada dari kitab samawi.
Ya, walaupun mungkin ada yang beberapa sudah dirubah, tapi anggaplah dia berhukum dengan itu, nggak boleh. Ijma kufar. Apalagi ini yang bukan tuntunannya dari samawi. Bisa dipahami ya? Lebih parah mana itu berarti? Hah? Iya. Nah, contohnya lagi kerajaan Tatar gitu. Iya. Yang Mongol. Ya, dulu kan memang luar biasa tuh pasukan Genghis Khan itu kan. Yang semua orang kalau datangnya dibunuh, ya buku-buku dibakar, wanita dibakar, pokoknya habis semuanya. Maka dalam beberapa sejarah sungai itu penuh dengan darah, tinta, buku yang dibakar. Luar biasa sama Genghis Khan. Nggak taunya, ya anak keturunannya ada yang masuk Islam. Kozan namanya. Kozan. Ya saking semangatnya memeluk Islam, semua pasukannya, semua bawahannya harus masuk apa? Islam. Ya, sampai nyewa ulama dari Dimask, ya Syam disewa untuk jadi muadzin, untuk jadi imam, untuk jadi mudarris, untuk jadi pokoknya mengurusi kegiatan keagamaan. Tapi di samping itu yang dia terapkan hukumnya adalah hukum kakek nenek moyangnya. Hukum Genghis Khan itu sendiri. Iya. Ilyasik. Iya, apa itu Ilyasik? Ya, hukum gabungan antara Taurat, Injil, kadang dari Islam juga, dari budaya juga. Ya. Para ulama tidak ada yang mengatakan bahwasanya ya mereka ini sebagai daulah Islam misalnya. Ya, bahkan dikafirkan oleh ya Ibnu Katsir dan yang lainnya Syekhul Islam. Karena sekali lagi dia telah mengganti hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal Al-Quran sekali lagi tidak pernah ya terluputkan satu masalah apapun pasti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Ustaz. Kalau begitu yang tadi disebutkan di Ustaz, Rus Togut itu bisa ditakfir secara muayyan atau bagaimana, Ustaz? Nah, Matut tanya dia dulu tadi ya, apakah setiap Togut itu apa? Apakah semua Togut itu Kafir ya, Masya Allah. Ya, kita bawakan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, ketika beliau ditanya tentang apa? Togut. Tanya, mana tadi? Nah. Jadi, pernah ditanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala tentang apakah setiap togut itu kafir. Maka beliau mengatakan fahadduka an takuna 'abdan muti'an lillah. Batasan dirimu itu sebetulnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang taat kepada siapa? Allah. Fa idza jawazta dzalik, kalau kamu melampauinya, ya misalkan kita dikasih batas segini nih oleh Allah. Enggak taunya dia apa? Melebar kemana mana. Bisa dipahami ya? Faqad ta'addaita wa kunta taghutan bihadza syai'. Maka engkau telah melampaui batas dan jadilah engkau tagut. Ya, dengan sebab perbuatan tadi melampaui batas. Alladzi fa'altahu, yang engkau kerjakan. Faqad yakunu kafiran wa qad yakunu duna dzalik. Dan terkadang bisa jadi dia menjadi kafir atau di bawah itu. Jadi kufrun duna kufri. Tinggal nanti dilihat melampaui batasnya dalam hal apa? Apakah yang parah seperti tadi melakukan syirik besar, mafhum, kemudian mengajak manusia untuk menyembah dirinya, mafhum, kemudian berhukum tadi dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan yang lainnya. Maka yang seperti ini dia secara ditayin hukumnya adalah kufar. Tapi kalau selain itu duna dzalik tidak. Misalkan orang bermaksiat itu juga telah melanggar batasan dia. Tapi apakah orang sekedar bermaksiat langsung dicap kafir? Enggak. Kan tidak. Maka dia duna kufrin. Nah itu. Ya, ini kalau mau dilihat fatwa atau tanya jawab bersama Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Tapi memang kita yang bahas ruus ini luar biasa nih pelanggarannya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa taala yang menggandengkan atau mengikut sertakan larangan untuk menyekutukan yang di dalam surat Al-Kahfi itu cuma 2. Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian yang satu lagi wala yusyriku, pakainya ku berarti dia bentuknya nafi. Tapi ada juga riwayat qiraah wala yusyrik fi hukmihi ahada. Ya, janganlah dia menyekutukan dalam ibadah kepada Allah seorang pun. Kemudian dalam ayat yang lainnya, ya janganlah atau tidaklah dia menyekutukan di dalam hukum Allah seorang pun.
Lihat bagaimana Allah menggabungkan larangan syirik pada dua tempat, ibadah dan juga apa? Hukum. Makanya dibatalkan oleh para ulama, ini syakik ini saudara ini. Kandangnya saudara. Iya, antara uluhiyah, peribadahan, ya penghambaan dengan apa? Hukum. Ustaz ya. Bisa dipahami ya? Hukum. Hanya saja memang terkadang ditunggangi oleh orang-orang yang pergerakan, ya orang-orang yang berontak. Sibuk di mana nih? Hukum. Sedangkan ada kesyirikan kadang dibiarkan saja. Maka Ahlussunnah sebagaimana Rasulullah SAW ya betul-betul memfokuskan dia di ubudiyah yang pertama tauhid uluhiyah, begitu juga jangan sampai menyampaikan ini. Ya tentunya ketika ada maslahat yang besar untuk menuju. Tapi sekali lagi jangan disembunyikan itu. Bahwasanya syirik juga bukan hanya dalam uluhiyah, tapi juga ada syirik dalam apa? Rububiyah. Hukum ya masuk dari rububiyah. Bisa. Ya tadi baru pertanyaan Askar tadi. Ya apakah ditayin ya tadi tinggal kita lihat pelanggarannya. Gitu. Selama ya tidak terpenuhi atau dia melakukan pembatalnya, ya sudah jatuh kepada dia. Tapi jangan salah dipahami ya. Kalau orang baru masuk Islam, ya harus didata dulu nih syarat satu udah terpenuhi belum? Syaratnya nggak begitu kan? Repot. Ya, sebagaimana kan kita udah bahas tuh di podcast yang pertama tuh. Iya, Ustaz. Ya udah sekedar orang menampakkan keislamannya dengan syahadat, kemudian kita tidak melihat dia melakukan pembatal keislaman, ya udah kita hukumnya Bang Islam. Tapi di suatu hari mungkin kita lihat ya dia ternyata melakukan pembatal, ya sudah kita jelaskan bahwasanya Islam itu ya bukan hanya pengucapan dua kalimat syahadat, tapi juga bisa batal ketika dia melakukan pembatalnya. Nanti tinggal dipelajari lebih lanjut mungkin di nawaqid Islam. Apakah kita melazimkan gitu Ustaz? Kita terang-terangan mengatakan fulan kafir. Saya. Nah, ini juga nih yang perlu didudukan masalah ya. Kadang dituntut gitu ya, dilazimkan bahwasanya kalau bahas masalah ini antum harus juga mengangkat suara, keluar ya. Maka mengangkat suara itu ya tidak lazim ya, karena yang kita lihat adalah pertimbangan maslahat dan juga mudaratnya. Ya, misalkan kayak ini ya, antum ke pasar gitu, ngeliat orang pakai salib besar itu. Ya itu sudah ngeliat secara zahirnya itu orang apa? Kafir, orang Nasara, tapi kan kita nggak usah teriak di pasar. Woi kafir. Nah, bisa antum nanti yang diapain? Bahaya juga. Begitu. Makanya tadi juga dalam surat Mumtahanah dan juga Zukhruf ayat 26 ya, untuk mengkafirkan minkumnya tidak semua di ayat disebut. Ya, atau juga misalkan tentang orang-orang munafik yang tinggal bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka menampakkan keislaman, mereka juga ke salat, mereka juga ke jihad, padahal ya Nabi tahu siapa-siapa orang-orang yang munafik. Tapi apakah Nabi angkat suara misalkan ditunjuk semuanya satu-satu? Tidak. Karena dilihat kondisinya, dilihat masalahnya. Bisa jadi walaupun dia di dalam hatinya ada kenifakan, kemunafikan, kemudian ikut majelisnya Nabi, ya terketuk hatinya, taubat, berubah. Berbeda kalau mungkin langsung disebut namanya, terkadang mulai dia sakit hati, ya akhirnya menjauh dan seterusnya. Nah, ini perhatikan hikmah. Jadi antara mengkafirkan seseorang ketika kita lihat terjatuh dalam pembatal keislaman tadi, sebagaimana makna dari taubat tadi, ya meyakini kekufuran dari perbuatannya dan juga mengkafirkan pelakunya. Adapun angkat suara itu tidak lazim. Tapi ada juga yang satu tambah lagi. Berarti kalau kita sudah mengkafirkan dia, berarti berderet tuh konsekuensi ya. Harus segera dibunuh. Ya itu bukan tugas kita. Ya, mafhum. Kecuali ke beberapa hal yang kita mampu. Kita tahu dia nih pelaku syirik besar, kita tahu nih dukun. Ya sudah, jangan sholat di belakangnya. Ijma para ulama nggak sah. Iya. Tapi apakah harus kita yang bunuh? Ya itu kan urusan. Jangan. Nanti masuknya pemahaman khawarij nanti. Ya repot nanti. Setiap ada orangnya langsung sikot bom. Nah, inilah sekali lagi Ahlussunnah menempatkan setiap masalah sesuai dengan porsinya. Begitu juga urusan akhirat. Ya. Siapa yang bisa menentukan dia masuk neraka? Kan bukan kita. Ya, bisa jadi mungkin dia dapat uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dibebani dalam urusan dunia saja. Begitu, barakallahu fiik. Baik Ustaz. Ya. Ustaz, mengenai tentang rus togut yang tadi Ustaz, apalagi yang terakhir itu
Di luar sana ada beberapa orang yang mengatakan ini negara Togut, ini negara Islam. Apa yang dimaksud dengan dua hal tersebut itu, Ustaz? Nah, ini cukup berat sebetulnya nih pertanyaannya ya. Bisa dibahas mungkin nanti pada kesempatan lain yang lebih detail ya. Nah, Ustaz. Memang intinya sebuah negara dikatakan negara Islam ketika memang sumber asasnya adalah Al-Quran dan walaupun yang mengatakan yang penting kan syiarnya ada. Syiar Islam seperti apa? Sholat, azan, Jumat, hari raya, apa lagi? Pokoknya yang menunjukkan apa? Syiar Islam. Maka kita katakan syiar Islam yang paling besar, yang paling nampak adalah Al-Quran, hadis sebagai apa? Sumber hukumnya. Makanya tadi kita sebutkan ya kasus kerajaan Tatar tadi. Ya, walaupun sudah ada syiar azan ada itu. Ya, imam-imam juga masya Allah banyak. Pengajaran-pengajaran di majelis-majelis itu ada. Tampak sekali. Tampak sekali. Tapi para ulama tidak menganggap itu sebagai negeri apa? Negeri Islam. Begitu juga Turki Utsmani, kurang Islam apa? Daulah Utsmani. Ya, tapi ketika yang nampak lebih besarnya adalah ya peribadahan kepada kuburan dan seterusnya. Banyak para ulama ketika itu menghukumi bahwasanya negara ini bukan negara apa? Islam. Begitu. Jadi jangan cuma diambil. Memang ketika lagi perang misalkan Nabi ngeliat kayak ditunggu dulu nih kalau ada azan. Ya, berarti dia negara Islam. Ya, berarti jangan diserang. Tapi kalau sudah masuk ternyata dilihat malah banyak praktek-praktek kekufurannya, masa iya dibiarkan? Begitu. Jadi melazimkan sekali lagi ya bahwasanya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah bukan selama-lamanya aman. Iya. Tapi bisa juga dia dikeluarkan karena melakukan pembatal apa? Islam. Berarti kalau misalkan ada orang yang berkata kan haji diurus sama pemerintah. Masya Allah. Puasa juga ditentuin waktunya, itu bukan ketentuan dari negara itu. Nanti Islam juga kita lihat aja zaman Indonesia sebelum merdeka. Iya. Orang haji juga diurus sama company dulu. Diatur sama company di apa akomodasinya diurus. Apakah sekarang company ini kita katakan sebagai pemimpin atau sebuah negara Islam? Kan tidak. Ya. Apalagi kalau kita lihat ya dari awal pembentukan ini juga ya ngambilnya dari imputan tular makanya ya dari pokoknya campur-campur lah. Ya, padahal kalau kita lihat sendiri juga sebelum datangnya Belanda negeri ini Nusantara ini banyak kerajaan-kerajaan apa? Islam. Itu. Ya sedikit lah baca sejarah dikit lah gitu. Jangan cuma ngeliat ini ada azan ini. Dipupur atas semuanya. Insyaallah mungkin ada pembahasan yang lebih baik. Ada lagi nggak kira-kira? Apa itu? Beberapa orang di luar sana cukup mengatakan la ilaha illallah. Apakah itu demikian, Ustaz? Apakah betul demikian? Nah, nanti yang tadi kita singgung ya bahwasanya tidak sekedar orang yang mengatakan apa? Atau cukup mengatakan la ilaha illallah berarti selama-lamanya apa? Dia muslim. Aman. Ya, enggak. Sebagaimana di sini Syekh Aiman menukil ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata di dalam kitab Kasyfus Syubhat. Kemudian dikomentari oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah taala. Kita sedikit baca redaksinya. Ya. Sesungguhnya sekedar mengucapkan la ilaha illallah cukup keberadaan seorang menjadi apa? Muslim. Walaupun dia berdoa kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, ya dikatakan kepada orang musyrik yang bodoh tadi, ya diketahui bahwasanya Rasul memerangi orang-orang Yahudi. Padahal orang Yahudi juga mengatakan la ilaha illallah. Ya. Begitu juga para sahabatnya Rasul sallallahu memerangi ya kaum yang dari Bani Hanifah. Padahal mereka juga berucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka juga sholat, mereka juga apa? Ya banyak melakukan ibadah-ibadah. Ya begitu juga orang-orang yang mengakui nabi palsu, Musailamah. Ya. Tetap juga dia juga sholat juga, tapi tetap dikafirkan juga oleh para sahabat. Ya, dan yang lain-lainnya dari kisah-kisah Nabi dan juga para sahabatnya ketika mereka memerangi orang-orang yang melakukan kekufuran atau pembatal keislaman, walaupun sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, dikomentari sama Syekh Saleh atau Syekh Muhammad bin Ibrahim, ya ini menunjukkan bahwasanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tidak menghalangi untuk melakukan takfir. Ya, bahkan kebanyakan manusia berkata sesuatu wa yakununa kuffara. Menyebabkan dia menjadi apa? Kufur.
Ya, dan juga melakukan perbuatan yang menyebabkan mereka jadi kufur. Sekali lagi, ya ucapan la ilaha illallah bukan menjadi kartu apa namanya? Bebas amal namanya. Ya, dengan dalil di toko dan seterusnya, ya tidak bisa dijadikan apa? Hujjah mafhum, karena ada dalil-dalil yang menjelaskan la ilaha illallah ini harus terikat dengan syarat-syaratnya. Jadi kalau ini perlu dalil-dalilnya Ustaz biar dijelaskan. Bisa di sini ya. Kita baca dari Sahih Muslim, hadisnya Utsman radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Qala wa huwa ya'lamu. Orang yang mati dalam keadaan tahu, ngerti makna dari la ilallah, maka masuk dalam surga. Lihat, ada tambahan wa huwa ya'lam. Berarti dia ngerti apa itu la ilaha illallah. Artinya, konsekuensinya, yaitu minimalnya mengkufuri tadi segala macam jenis tauhid, ya, dan juga menyerahkan ibadah hanya untuk siapa? Allah. Jadi bukan sekedar ngomong bahasanya saya sudah bersaksi la ilaha illallah. Padahal memang itu ada hadisnya, tapi dulu di awal kali Nabi dakwah. Masya Allah. Ya, jadi semua dituntut dulu untuk mengucapkan apa? La ilaha La ilallah, baru nanti melakukan amal-amal yang lainnya. Ya, tapi kan hadis Nabi SAW itu banyak, bukan hanya satu model. Yang lain dan satu apa maksudnya antara satu dengan yang lain saling mengikat. Kita lagi baca lagi dalilnya satu lagi. Ya, di sini dari Abi Malik Al-Asyja'i, dari bapaknya, beliau mendengar Nabi SAW berkata, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian kufur terhadap apa yang disembah dari selain Allah, haruma damuhu wa maluh, haram darah dan hartanya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada keyakinan dan juga ada sebuah amal. Itulah konsep iman sebetulnya. Ya, asal iman kalau ini ada terwujud, mafhum, maka dia dijadikan seorang Muslim. Tapi kalau dia merusaknya, mencorengnya baik dari etikot, keyakinan, dari amal, dari perbuatan, dari ucapan, walaupun sudah mengucapkan la ilaha illallah, bisa batal apanya? Islamnya. Allah alam besar. Sangat jelas sekali ya Syekh. Ini panjang kalau kita mau ngobrol terus ini. Cukup Bang, mau nanya lagi nggak? Atau nanti lagi? Untuk kali ini cukup aja saya. Cukup Ustaz ya? Cukup lah. Alhamdulillah. Pertemuan lain kali kita akan jelaskan lagi ya. Siap. Insyaallah. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas Amin wa yakum. ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman yang nonton semua. Baik, ikhwan, barakallahu fikum, jazakumullah khairan sudah menyimak podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.